jaga karena terasa banyak nyamuk mendarat di dada, punggung, muka, bahkan di telinga. Oke, salah satu masalah dari sebuah Grand Livina adalah konsumsi oli yang berlebihan dan mobil yang seringkali kita temui di jalan raya dalam kondisi terbakar. Nah, kali ini kita mau coba bedah, sekaligus kita jelasin kenapa sih Grand Livina yang tipe HR15 ini konsumsi olinya cukup boros, baik dari segi penyebab internal dan eksternal. Begitu juga dengan kenapa banyak sekali berita tentang Grand Livina terbakar. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kebetulan di sini kita lagi melihat sebuah Grand Livina yang lagi diperbaiki. Nah, ini cover dari cover timingnya ini lagi dibuka karena ada kebocoran oli. Jadi kebocoran oli sebenarnya bukan hanya masalah pada Grand Livina tapi semua mobil apapun mereknya kebocoran oli itu adalah sesuatu yang niscaya terjadi. Ini siapa sih yang ngerjain? Oh, Mang Arjian ya. Ini bagian mesin bawah. Itu rantai keteng, lalu di bawahnya ada pompa oli. Kondisi mesin saat ini baik-baik saja, hanya kebocoran oli. Nah, itu dia salah satu penyebab dari oli dulu. Kita bahas oli dulu ya. Kenapa olinya boros? Kalau faktor eksternalnya adalah kebocoran oli. Kebocoran oli karena silen yang ada di sini yang menyekat bagian mesin ini itu usianya sudah secara usia sudah uzur, jadi tidak mampu menyekat dengan baik. Lalu di bagian mesin atas ada PCB valve. PCB valve yang logro itu akan kesulitan menjaga tekanan ruang karter sehingga uap oli mudah keluar dan masuk ke dalam intake, kemudian dibakar di ruang bakar. Nah, ini bersama Mang Le. Bagian cover klepnya sih bagus ya. Bagus, bersih, tidak ada lumpur. Itu faktor dari kebocoran oli yang disebabkan oleh kebocoran oli dan PCB valve. Lalu kemudian apa lagi? Woi. Coba jelasin. Sini dulu. Apa lagi? Ini Livina boros oli. Penyebabnya apa aja, Puy? PCV udah ya? PCV udah, kebocoran oli di bagian-bagian mesin udah. Ring piston yang nguncup. Oke, ring piston nguncup. Itu menyebabin dia kompresnya bocor. Terus? Jadi olinya kebakar. Terus? Apalagi ya? Penggantian oli. Iya. Jangan telat. Oh iya, benar. Itu kan dia bergerak. Kalau pas dia bergerak, nyebabin kalorinya mampet. Oke, dari olinya sendiri gimana? SI-nya, spek oli juga bisa. Oli. Jangan ngebahas yang cap kerang ya. Abis nanti kita dibully sama die hardernya, fansnya cap kerang. Iya. Oke. Apa? Itu sih. PCV udah. Ini seal bocor nggak bisa. Iya kan, seal bocor tadi udah. Seal bocor. Ada sih, saya nggak ikut tadi. Iya. Apalagi? Itu sih. Apa lagi nggak pada tambahan nggak? Atau boring cylinder. Boring. Oh, ngantong. Iya, ngantong. Iya, bisa itu. Gitu ya. Iya itu ya. Udah belum? Ada case tapi jarang banget itu gap rem piston sejajar. Oh, itu mah kalau habis overhaul. Tapi jarang banget itu ya? Enggak, ini problem bawaannya. Kenapa dia boros oli? Sebenarnya yang paling utama adalah karena kapasitas oli
dari mesin HR15 ini adalah 3 liter. 2, berapa itu malah teman-teman? Kalau tanpa filter oli Iya. 2,7. Berapa itu? Kalau dengan filter oli itu 3 liter. Padahal ditambah setengah masih nampung tambah setengah liter. Nah, sebenarnya secara desain Carter ditambahin kurang lebih 400 cc sampai 500 cc atau Masih mililiter itu sebenarnya masih aman. Nah, Iya. kenapa dikasih desainnya itu 3 liter karena ini mobil kan dirancang oleh Renault. Iya. Dan- Di iklim yang Iya. subtropis. Oke, Tapi dipakai di mobil di area tropis. tropis dan Lingkungannya panas, panas lalu lintasnya. macet, Nah, itu mudah jenuh holinya. triple kill. Triple cool. Gitu. Nah, tapi kan ada spesial di mesin ini. Ya. Mengenai yang tadi saya bilang boring. Boringnya dia, jadi saat machining atau pembuatan mesin ini super presisi. Saat dia melakukan proses honing di pabrik itu mesinnya diberikan dummy cylinder head. Dummy cylinder head itu seolah-olah mesin udah terpasang cylinder head lalu dilakukan proses honing. Tujuannya apa? Ketika cylinder head terpasang dan sudah ditorsi sesuai spek, maka secara dimensi blok itu akan mendekati realitas saat mesin utuh terpasang, mesin bulat terpasang. Jadi blok itu akan cenderung kalau ngehoningnya itu nggak pakai dummy, blok linernya itu bentuknya seperti vas bunga atau gentong. Ketika dikencengin pakai baut torsi cylinder headnya, bagian tengahnya itu akan ngegentong. Makanya kalau di pabrik cara honingnya dia dipasang dummy head, dikencengin baut headnya, baru dilakukan honing. Presisi banget. Ketika di usia pakai mobil ini sudah berjalan sekian ratus ribu kilometer, tentu ada keausan. Nah, keausan ini yang bikin yang tadinya lurus bloknya linernya jadi menggentong. Ketika menggentong berarti ada celah yang lebih lebar dari piston dan liner yang bikin oli mudah kesedot, mudah naik ke ruang bakar dan terbakar. Itulah yang jadi masalah oli boros. Itu oli boros. Lalu problem yang kedua, mobil ini punya reputasi mudah terbakar. Nah, ini ada Mas Rudi nih. Mas Rudi. Apa lagi nih? Mang Dika. Mobil ini punya reputasi mudah terbakar katanya. Ya betul. Apa sih penyebab terbakarnya mobil ini? Penyebab terbakar itu salah satu ya. Salah Dia satu. Ada induk semacam penahan panas yang dari exhaust atau knalpot. Penahan panas dari Ya exhaust. betul. Cuman dia kalau misalkan si klipannya ini udah copot, kalau nggak misalkan udah getas, Nah, dia lama-lama bisa nempel sama exhaust ini knalpot. nempel sama header. Iya betul. Karena dia bahannya itu mudah terbakar, jadi ya lama-lama bisa terbakar. Terbakar Kalau terus sendiri. nempel. Iya. Itu dia. Salah satu penyebab Grand Livina mudah terbakar. Jadi Grand Livina ini kan kita tahu ya, model mesinnya itu tipenya reverse. Reverse tuh intake-nya di depan, exhaust-nya di belakang. Ini sebenarnya saya nggak tahu di eranya di tahun 2006 mesin mobil apa lagi yang selain Grand Livina desainnya kayak gitu. Kalau sekarang sih udah banyak. Nah, ini memang hal yang baru waktu itu. Selain Nissan tuh waktu itu sebelum Livina ada Latio yang diimpor langsung dari Thailand yang menggunakan konfigurasi mesin reverse engine. Jadi intake-nya di depan, exhaust-nya di belakang. Masalahnya ketika exhaust di belakang berarti headernya nempel sama firewall. Ketika header nempel dekat sama firewall, berarti engineer harus memikirkan gimana caranya paparan panas dari header tidak tembus ke dalam firewall yang akan mengganggu sistem pendingin AC kabin. Dipasanglah heat insulator seperti itu yang bahannya dari kayak serabut-serabut gitu ya. Seiring berjalannya waktu, serabut-serabut ini kan pasti makin rusak nih. Nah, rusaknya ini yang luput dari pantauan pemilik. Iya, sebenarnya kalau rutin servis dia akan ketahuan.
ketika seperti ini kondisinya dan nempel dekat kayak gini, ini akan memicu bara api di insulator ini. Ketika ini udah ada bara api, wah gampang banget nyebarnya karena di sini ada kabel. Lalu ada jalur bahan bakar nih, tuh, itu selang bensin. Ada selang buat minyak rem. Apalagi di sini juga kalau yang tipe ABS ada ABS, di sini gampang kebakar dan kabel-kabel. Begitu jadi ceritanya ya, yang punya Livina harap diperhatikan insulator ini. Sebenarnya udah banyak himbauan baik di forum, komunitas dan dimanapun yang punya Grand Livina, salah satu yang harus benar-benar diperhatiin heat insulator ini. Nah itu kan dari faktor internal. Kalau eksternal, nah contoh kayak gini. Ini sebenarnya bentuk instalasi yang sebenarnya tidak aman, tapi masih bisa dikompromikan lah karena sudah dilengkapi dengan sikring. Walaupun sikring ini kadang kualitasnya gitu lah. Dan relay ini juga koneksinya wadadadadadadadaw gitu. Nanti kita kasih not. Lalu apakah arsitektur aslinya Nissan itu sebenarnya sudah cukup memadai untuk menghindari potensi kebakaran? Jelas. Pertama, Nissan sudah menganut konsep integrated circuit. Kayak di sini ada box sikring dan box relay yang terintegrasi. Jadi semua aktivitas yang ada di ruang engine, sistem kelistrikannya itu terintegrasi di sini. Kalaupun terjadi short, hanya ada di sini, bisa diproteksi di sini. Kalaupun modul ini bermasalah, sudah diproteksi lagi di fusible link utama. Jadi kayak intinya mah gini, kan setiap komponen elektronik berarti butuh listrik. Nah, modul ini akan mengintegrasikan semua komponen elektronik yang harus dikontrol. Listrik tegangan tingginya atau ampere tingginya itu akan ditampung di masing-masing modul kayak ini. Ditampung dulu di sini dan diproteksi oleh sikring besar seperti ini. Ini lebih aman, nggak kayak mobil zaman dulu yang dari kepala aki baru didistribusiin secara masing-masing. Nah itu memang nggak lebih aman dari ini. Lalu ECU juga secara power supply box sikring ini PDMR ini ya yang kontrol. Terus modul kelistrikan bodi di mana? Ada di dalam. Di dalam sini. Ada di dalam sini di bawah. Aksesnya bisa lewat sini. Nah, ini dicopotin nih bagian atas ini. Di bawah sini atau dari glove box bawah. Itu buat modul kelistrikan bodi seperti power steering, blower AC, lampu-lampu, audio, semua distribusi listrik bodi akan dikontrol oleh body control modul atau BCM. Lagi-lagi dia akan lewat sini dulu untuk tegangan utama. Jadi kayak ini tuh kalau di kelistrikan tuh ini gardunya, lalu didistribusiin ke masing-masing gardu lagi. Ini gardu induk. Ini gardu distribusi. Tadi dalam ada gardu distribusi. Itu lebih aman. Gitu. Nah, yang bikin gak aman ada instalasi eksternal seperti ini yang bikin pemicu kebakaran dari sistem kelistrikan. Walaupun kasus paling seringnya itu dari head insulator. Terus apalagi? Kayaknya itu aja sih. Ya paling soket-soket kayak gini tuh harus ini kan sering goyang sebenarnya. Kalau sering oprek-oprek sendiri ganti-ganti lampu LED ini sering goyang dan koneksinya nggak bagus, ini juga berbahaya. Udah itu aja masalahnya. Nanti kalau ada temuan lain kita bahas lagi. Terima kasih.